Halo semua, kembali lagi di channel Adrian Kadama. Pada kesempatan kali ini, gue pengen ngasih tahu kalian bagaimana caranya live streaming di handphone yang nggak support MHL ataupun nggak support HDMI. Rata-rata yang dimaksud nggak support MHL itu adalah ketika kita colokin handphonenya di capture device, dia nggak akan ikut juga gitu audionya. Paling nggak videonya masih capture tapi audionya nggak ikut, teman-teman. Nah, biasanya handphone yang nggak support MHL ataupun HDMI itu adalah handphone kalangan menengah ke bawah, teman. Nah, mungkin kayak kalangan menengah seperti yang gue tahu tuh seperti iPhone. Nah, itu udah support MHL, teman-teman. Step pertama, perhatiin baik-baik. Kalian butuh yang namanya kabel. Oke, gue zoom dulu ke sini ya. Nah, kalian butuh kabel ini. Ini namanya kabel Ugreen TRRS. Kabel jack ini cari yang 3 garis, teman-teman. Gelap ya. Nah, ini kita cari yang 3 garis. Bedanya apa sih kabel jack yang 2 garis dan 3 garis? Tentu beda, teman-teman. Kalau misalkan yang 3 garis ini disebutnya TRRS. Nah, kabel jack yang 3 garis ini dia bisa menerima audio dan mengeluarkan audio gitu. Kalau yang 2 garis ini cuman bisa jadi penghantar, teman-teman. Yang dimana dia butuh sumber yang jelas. Nah, yang dimaksud sumber yang jelas adalah kabel jack yang ini, teman-teman. Nah, jadi yang ini 3 garis, dia ngambil sumbernya dulu dari satu lubang. Nah, gitu kan. Nah, colok misalkan nih, kita colok. Nah, ini nanti baru nih yang di sininya tuh kelihatan nih. Di sini tuh ada lambang audio ataupun lambang headset. Nah, teman-teman mau pakai yang mana nih sumbernya? Misalkan yang ke audio, track, ya kan? Nah, terus kita colokin lagi nih ke mic. Nah, baru bisa. Nah, begitu teman-teman. Kalau yang 2 garis ini cuma bisa jadi pengantar. Dia harus punya sumbernya dulu. Sumbernya seperti ini, teman-teman. Kabel disebutnya ini adalah kabel male to female. To 2 female. Nah, ini lubang. Lubang ini namanya female, teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya, teman-teman. Jadi kita butuhnya adalah kabel yang 3 garis. Oke, kabel yang 3 garis. Kabel Ugreen, nanti gue taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Lalu butuh lagi yang namanya USB converter audio. Ini, teman-teman. Nih, sorry. Nah, ini dia. Nah, ini USB converter audio. Jadi di sini USB. Jadi yang di sininya buat colok ke audionya, teman-teman, ke kabel jack. Nah, oke. Nah, untuk audio kita butuhnya ini, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ketiga, teman-teman butuh yang namanya USB extender. Nah, kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, ini USB extender ya, teman-teman. Kalian butuh USB extender yang tercolok, terus dibagi beberapa lubang lagi, teman-teman. Nah, kalian butuh ini. Butuh banget. Oke. Tadi kita udah bahas yang audionya. Lalu yang keempat, teman-teman butuh yang namanya HDMI capture. Nah, ini dia, teman-teman. Ini dia HDMI capture-nya. Nah, ini. Dan kabel Mira Screen. Oke. Yang keenam, install EasyCast di Play Store. Yang ketujuh, kalian harus buka developer mode pada handphone kalian. Yang ke-8, install OBS di laptop kalian. Yang pastinya, teman-teman, kalau misalkan main game butuh headset, teman-teman. Itu step pertama untuk persiapan alat-alatnya. Kita lanjut ke step kedua, susunan memasang kabel-kabel yang tadi. Pertama, kita colok USB extendernya dulu, teman-teman. Oke, kebetulan di sini USB extendernya ada Type C punya gue. Jadi ini langsung bisa colok ke laptop yang terbaru. Sekarang laptop terbaru tuh udah ada Type C ya, teman-teman. Jadi lebih apa ya, sebutannya USB 3,2. Jadi transfernya lebih cepat. Jadi gue pakai yang Type C, teman-teman. Nah, ini udah colok, udah nyala. Oke. Lalu kita sambungin dulu ininya, teman-teman, audionya. Oke, gue mau sambungin audionya di lubang sini. Oke, lanjut. Ini kita colok yang kabel jack yang 3 garis tadi. Nah, ini kan ibarat kata jembatan juga, teman-teman, jembatan untuk mengantarkan audio ke laptop gitu, teman-teman. Jadi kita butuhnya yang mic, teman-teman, yang merah, yang pink. Kita colok yang pink, oke. Lalu kita colok ke handphone, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah terkonek nih audionya, teman-teman. Nah, oke, ini step yang untuk audionya. Lalu kita lanjut ke step yang
videonya teman-teman. Kita pakai capture device teman-teman. Capture device ini kita colokin ke kabel Mira screen teman-teman. Nah di sini kita colokin teman-teman. Nah udah kecolok ke HDMI capture-nya ini, lalu USB-nya kita colok lagi ke sini teman-teman, ke USB extender. Nah oke, USB extendernya ini dia ada colokannya lagi buat ke USB-nya, mungkin buat powernya kali, buat teman-teman, buat dayanya gitu. Oke, ini kita colok lagi ke sini, ke USB extendernya. Oke, udah masuk. Video udah masuk, audio juga udah masuk, ini juga tambahan dari video HDMI capture udah masuk. Oke, lalu kita colokin nih teman-teman yang kabel Mira screen-nya ini, kita masukin nih teman-teman yang kabel Mira screen kita colok ke handphone. Ini udah colok, kita install EasyCast teman-teman. Jadi pertama kita install EasyCast, udah ada di Play Store, teman-teman bisa cari EasyCast. Nah ini dia teman-teman, install EasyCast yang ini ya, EasyCast. Nah install dulu, kita buka. Oke, ini gue cabut dulu video capture-nya, lalu sebelum itu teman-teman harus buka USB debugging-nya dulu, di enable. Caranya gimana? Caranya teman-teman ke pengaturan, lalu scroll ke bawah dan pilih yang tentang ponsel. Nah, kalau udah pilih tentang ponsel, lalu pilih yang versi teman-teman. Kita klik yang versi handphone teman-teman, kita klik sampai 4 kali atau 5 kali, karena ini handphonenya udah terbuka developer mode-nya, jadi kita masuk ke developer mode dulu teman-teman. Oke, kita masuk ke developer mode di pengaturan tambahan, lalu ke opsi pengembang. Oke, kalau sudah ke opsi pengembang, kita ke bawah, kita scroll dan buka USB debugging. Nah, USB debugging, kita buka USB debugging. Kalau udah kebuka USB debugging, baru kita buka EasyCast teman-teman. Oke, kita buka EasyCast. USB debuggingnya udah nyala, lalu ada tulisan connecting to your device via USB debugging mode. Tadi kan udah nyala. Oke, sekarang kita colok kabel Mira screen-nya teman-teman ke handphone. Nah, ini kita tunggu beberapa saat sampai muncul. Nah, seperti ini teman-teman, muncul mulai merekam atau memproyeksikan. Kita milih mulai sekarang. Oke, dan untuk yang USB, kita mulai sekarang. Oke, dan untuk yang USB-nya ini kita pilih yang tengah, transfer file, nggak apa-apa. Nah, dia akan tampilnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan udah terkonek video capture-nya ke laptop teman-teman, oke. Kalau misalkan udah muncul notif seperti ini, EasyCast screencasting, berarti handphone teman-teman udah ke capture layarnya. Oke, udah sampai sini, kita sekarang lanjut ke OBS di laptop teman-teman. Oke, sekarang kita setting di OBS-nya. Perhatiin teman-teman, oke, ini perhatiin. Jangan sampai ada yang kemis. Oke, di sini gue buka OBS. Sebentar, cek dulu. Sini udah masih record. Gue buka OBS. Nah, di sini gue udah buka 2 OBS, jadi gue pilih launch anyway aja. Oke. Nah, ini udah tampilan OBS. Pertama kita klik dulu yang di sini, tambah. Misalkan nama scene-nya itu adalah settingan live streaming handphone. Nah udah kayak gini teman-teman. Oke, udah kayak gini. Sekarang kita tambahin yang di sini, lalu pilih yang video capture-nya dulu. Oke, video capture. Oke, lalu kita pilih yang device, pilih yang USB video. USB video adalah yang tadi teman-teman, HDMI capture. Oke, kita pilih USB video. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita pilih activate. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, berarti ini videonya udah capture ke laptop teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke audionya. Audionya pilih yang audio input capture. Kita pilih yang audio input capture. Lalu pilih yang mikrofon USB audio device teman. Terus kita namain dulu yang ini ke, misalkan ini adalah layar handphone. Oke. Oke, ini udah ada, berarti kita ganti screen layar handphone. Seperti itu contoh. Lalu di sini audio dari handphone, misalkan gitu teman-teman ya. Kalau sekarang kita pembagian ngecek di audionya teman-teman. Misalkan di handphone ini gue ngetes Spotify kan, gue setel lagu ini. Oke, setel lagu Misteri sama
Nah, ini berarti udah kedeteksi teman-teman. Di OBS-nya itu udah naik turun ya wave-nya, audio wave-nya berarti udah kedeteksi. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa colok hijaunya ini ke headset teman-teman. Oke, ini colok yang hijaunya ke headset, colok biar kita bisa dengerin gameplaynya juga dari handphone gitu. Oke, ini udah kita colok. Nah, seperti ini teman-teman, ini headsetnya udah colok yang ke hijau di sini. Oke, lanjut lagi ke tutorialnya. Sekarang kita pengen misalkan nih kita ada webcam gitu teman-teman. Kita ada webcam. Kita klik lagi di sini video capture device. Oke. Nah, kita pilih yang HD webcam. Oke. Nah, misalkan kita kecilin di sini, kita taruh bawah. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, lalu misalkan teman-teman ada pengen audio nih dari mic gitu teman-teman. Teman-teman bisa tambahin di sini, lalu video input capture, kita pilih device-nya, lalu kalau yang mikrofon ini audio dari handphone. Nah, kalau mikrofon yang dari mikrofon array ini dari laptop gue. Misalnya ada mic tambahan lagi, bisa colok lagi ke lubang yang masih ada gitu, untuk jack-nya. Bisa teman klik, misalkan gue pakai mikrofon laptop dah. Ya, pilih mikrofon array. Oke. Nah, ini udah nih teman-teman. Oke, sekarang gue ngetes gaming teman-teman. Ini misalnya Mobile Legends. Oke, ini Mobile Legends. Nah, kan teman-teman mau dengerin audionya nih, audio game dari handphone. Ya kan, tadi kita udah colok headsetnya nih. Kita udah colok headsetnya, ya kan, ke tempat yang ini. Kita udah colok dan kita settingnya yang misalkan di sini kita setting. Nah, di sini kita klik kanan pada yang gear-nya ini, kita klik kanan. Advanced Audio Properties. Oke, pilih yang Advanced Audio Properties, lalu kita pilih yang audio dari handphone. Ini ya teman-teman, audio dari handphone. Kita pilih audio monitoringnya ke audio monitor and output. Nah, seperti ini. Nah, udah. Nah, ini berarti semuanya ini udah kerekam nih teman-teman. Mulai dari video handphonenya udah kerekam, lalu video audionya juga udah kerekam ke laptop. Nah, dan video webcamnya juga udah bisa kita ada di sini kan. Nah, biasanya nih video dari handphone ini tuh agak delay teman-teman. Jadi kita harus sinkronisasiin sama video webcam dan audionya. Oke, kita bisa masuk ke yang tadi, klik kanan di sini, lalu pilih yang Advanced Audio Properties. Oke, pilih Advanced Audio Properties. Nah, setahu gua video capture gua itu delaynya 170 ms. Misalkan audio dari handphone ini kita taruh 170. Oke. Lalu misalkan mic mana nih? Screen layar handphonenya udah ini nggak usah biarin gitu. Mic untuk suara, bukan mic dari handphone. Mic untuk suara kita 170 ms juga. Oke, dan lalu screen layar handphone juga udah. Dan screen layar misalkan yang tadi video capture device-nya ini webcamnya teman-teman. Kita bisa settingnya juga di 170 ms. Sorry teman-teman, di sini gue ada salah kasih tahu kalian. Untuk settingan delay pada video itu bukan lewat Advanced Audio Properties, tetapi lewat sini. Oke, misalkan webcam kita pengen delay, kita klik kanan, kita pilih filters, dan kita pilih tambah, kita pilih yang render delay. Nah, di sini. Lalu oke. Nah, di sini berapa millisecond, berapa ms yang mau disetting, misalkan 170. Nah, ini dia teman-teman untuk settingan delay pada video. Jadi bukan Advanced Audio Properties ya, oke. Semuanya nih udah kerekam, udah sinkronisasi, audio juga udah masuk, video juga udah masuk, mic suara kita juga udah masuk. Oke, lalu sekarang kita pengen live streamnya teman-teman. Nah, seperti itu kan, ya. Oh ya teman-teman, sorry. Untuk yang sinkronisasi ini gue nggak tahu apakah setiap handphone beda-beda. Kalau misalkan emang sama, kira-kiranya sama, ya coba aja di 170 ms gitu teman-teman ya sinkronisasinya. Oke, ini udah kita close. Lalu kita setting dulu di sini. Kita setting lalu pilih audio tracknya yang satu gitu. Ini kan audio tracknya satu, berarti audio yang tadi kita ke advance audio lagi, kita semuanya centang advance audio satu teman-teman. Jadi kalau misalkan audio untuk live streaming itu jadi satu teman-teman tracknya itu jadi satu jalannya gitu teman-teman, nyatu gitu. Oke, ini udah setup semuanya nih. Misalkan sekarang kita pengen setting di live stream YouTube-nya. Sekarang kita buka misalkan di YouTube ya teman-teman. Di sini gue buka YouTube. Gue pengen misalkan go live.
kita pencet di sini, kita pencet go live. Nah ini udah kita pencet go live. Kalau misalkan di OBS, kita butuh yang namanya settings dulu nih live streamnya. Kita butuh yang nama kode key. Kode key itu adalah yang dimana kita harus masukin kodenya itu ke OBS supaya live stream kita itu tersampaikan gitu ke server YouTube di sini. Nah kita buka di sini misalkan ada mana nih ini stream key paste in recorder, kita copy, kita buka OBS-nya. Use stream key advance, oke. Kita copy di sini nih, paste, sip. Nah udah kayak gini, kita udah ke paste, lalu kita klik apply. Nah ini udah masuk nih teman-teman. Udah kayak gini, kita start streaming. Nah udah connecting, coba kita cek di sini. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, oke teman-teman, di sini udah capture. Kita tunggu sampai live-nya masuk, bentar. Nah guys, kalau misalkan udah terkonek ke platform live streamnya, kalian harus ada handphone satu tambahan lagi buat dengerin suara dari live streamnya. Apakah suara gamenya lebih besar atau suara kalian yang terlalu besar. Kalian bisa kecilin lagi nih, misalkan di suara voice handphone game kalian kecilin, terus suara voice mic kalian secukupnya kalian gedein gitu ya guys ya. Jadi harus ada satu device lagi buat asal nonton doang untuk dengerin audio mana nih yang kegedean gitu. Nanti kalian adjust lagi audionya lewat OBS gitu guys. Oke. Dari tutorial yang tadi, kalau misalkan ada teman-teman yang kemis bagiannya, teman-teman bisa tanyain lagi di komentar ya. Teman-teman bisa tanya di komentar, gue bener-bener mau bantu kalian gimana handphone kalian nggak support MHL atau HDMI. Sekian dari gue tutorialnya, dan gak lama. Jangan lupa subscribe kalau misalkan emang ini ngebantu kalian banget. So, enjoy berkarya, enjoy live streaming. Kalau misalkan bantu kalian, bye-bye. Peace.